Hai hai hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia edisi jalan-jalan. Teman-teman semuanya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Liburan lebaran nih, pasti teman-teman mencari destinasi untuk liburan bersama keluarga. Nah, di sini jangan skip videonya ya. Tonton terus di Susanti Jalan-Jalan, semua bisa liburan. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu destinasi di Pantai Pangandaran. Nah teman-teman pasti sudah pernah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar. Nah untuk ke Pantai Pangandaran ini jaraknya cukup dekat ya kalau dari daerah Ciamis ya. Tapi kalau dari daerah Bandung itu jaraknya sekitar 200 km. Nah ini adalah terminal Pangandaran. Jadi si Pantai Pangandaran ini dekat, lokasinya itu dekat dari terminal Pangandaran, itu jaraknya hanya 1 km. Jadi teman-teman bisa jalan kaki, atau kalau misalkan teman-teman lagi backpackeran atau naik Grab atau Gojek ya, cukup dekat 1 km. Oke teman-teman. Nah di sini juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih tempatnya, teman-teman bisa cek video saya yang bahas tentang jarak destinasi ke Pangandaran, lalu harga tiket dan semacamnya. Nanti saya sertakan di link ya di deskripsi video ini. Oke teman-teman, ini adalah jalan atau daerah ke Pantai Pangandaran. Nah kita bisa lihat tuh, kita tadi udah melewati patung Merlin yaitu khas kota Pangandaran. Di sana itu udah ada gerbangnya ya. Nah masuk ke Pantai Pangandaran, di sini kita tidak hanya ke Pantai Pangandaran, tapi adalah satu destinasi di Pantai Pangandaran yaitu Pasir Putih teman-teman. Jadi teman-teman di Pangandaran ini ternyata ada dua pantai, ada pantai timur, barat, dan satu lagi Pasir Putih ya. Itu menjadi objek destinasi yang bisa teman-teman pilih gitu. Nah dari pantai utama di sini bagaimana sih caranya ke pantai Pasir Putih? Nah teman-teman bisa nyewa perahu nih. Banyak nanti emang-emang yang menawarkan jasanya untuk mengantarkan ke Pasir Putih. Nah naik perahu ini sekitar 30-50 ribu per orang, dan itu PP ya. Nah tipsnya adalah teman-teman jangan lupa nama perahunya ya, karena teman-teman itu harus datang dan pergi bersama perahu tersebut gitu. Jadi nanti teman-teman mengingat nama perahunya ya. Jadi di setiap perahu itu ada namanya khusus ya, jadi tidak ada nama yang sama. Nah teman-teman bisa naik perahu dari sini, jaraknya itu sekitar 15 menit lah melewati lautan ya. Jadi ada dua tipe ya. Kalau misalkan teman-teman ingin yang berkeliling, itu mungkin harganya lebih mahal gitu. Jadi kalau harga naik perahu ini biasanya disesuaikan dengan seasonnya juga. Kalau liburan lebaran kali ini biasanya sih semua harga itu agak mahal gitu, tapi sekitarlah 30 atau 50 ribu per orangnya. Oke teman-teman, ini adalah perjalanan menuju ke Pasir Putih ya, melewati lautan gitu ya. Nah jaraknya itu ya lumayan, cukup sekitar 10-15 menit kalau misalkan tidak ada ombak yang terjal gitu. Nah itu di sana juga kita bisa melihat ada perahu yang terbalik ya. Nah konon cerita perahu ini adalah perahu yang dulu ketika Ibu Susi menjadi menteri ya ditenggelamkan gitu. Nah perahunya sudah ditenggelamkan itu nyasar ke sini gitu, dan perahu ini jadi objek wisata sih di sini gitu. Nah oke teman-teman, kita udah sampai nih di Pasir Putih. Ada apa aja sih di Pasir Putih? Nah Pasir Putih sesuai namanya, Pasir Putih ya pasirnya berwarna putih. Kalau tadi di pantai utama itu kan pasirnya berwarna coklat tuh, kalau di sini tuh pasirnya berwarna putih ya teman-teman. Apa aja sih kegiatan yang kita bisa lakukan di Pasir Putih? Nah di sini teman-teman bisa melihat pemandangan indahnya Pasir Putih dan air laut yang biru ya. Nah di sini teman-teman bisa melakukan berbagai aktivitas ya teman-teman. Jadi aktivitas yang teman-teman bisa lakukan itu di sini selain foto-foto, di sini juga teman-teman bisa snorkeling ya. Jadi snorkeling itu melihat
tanaman atau misalkan di bawah laut gitu, karena di sini tuh airnya jernih banget, jadi tuh bisa kelihatan karang-karang di bawah lautnya itu. Nah teman-teman jangan khawatir kalau misalkan nggak bawa alat snorkeling, teman-teman bisa menyewa alat snorkeling yang disediakan oleh para penyewa di sini. Harganya sekitar 50.000 per orang gitu ya, jadi setiap alat gitu. Nah itu teman-teman bisa sewa untuk alat snorkelingnya. Nah, selain itu di sini juga teman-teman area pantainya itu cukup luas ya. Jadi cukup capek juga kalau misalkan mengelilingi sekeliling pantai. Nah, di sini tuh dekat dengan perahu yang terbalik itu ya. Biasanya di sini tuh tempat foto-foto gitu. Jadi ikon tenggelamkannya mantan Menteri Kelautan Ibu Susi itu. Nah ini adalah hasilnya perahu yang salah satu udah ditenggelamkan gitu. Nah selain dari foto-foto di perahu yang terbengkalai tadi, kita juga bisa melihat alam di sekitarnya. Jadi di depannya itu adalah pantai, di belakangnya itu adalah cagar alam teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga jalan-jalan ke cagar alamnya gitu. Nanti saya tunjukin deh bagaimana situasi di belakang pantainya. Nah kita nikmati dulu nih air laut yang sangat jernih di pantai yang berwarna pasirnya yang berwarna putih, sehingga air lautnya itu kelihatan lebih jernih. Oke teman-teman, nah aktivitas lainnya selain tadi snorkeling yang udah saya katakan, anak-anak atau misalkan teman-teman juga bisa sambil mencari umang ya teman-teman. Jadi di sini tuh banyak umang-umang gitu, jadi kita bisa saling cari-cari gitu ya. Nah karena jernih jadi bisa kelihatan gitu teman-teman. Nah, selain snorkeling, di sini juga ada kano ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa sewa tuh perahu kanonya. Jadi, cukup muat untuk satu orang. Itu harganya sekitar 30 sampai 50 ribuan aja, teman-teman, untuk menyewa si perahunya. Nah, ini banyak karang-karang di sekitar pasir putih ini. Jadi, hati-hati ya, teman-teman, kalau berjalan karena cukup keras dan sakit juga kalau misalkan kita tidak sengaja untuk menginjak kerang-kerang di sini. Nah ini juga banyak tikar-tikar, jadi ada penyewaan tikar, teman-teman bisa sambil makan bersama, mungkin di sini bersama keluarga itu bisa, tapi jaga tolong kebersihannya ya, jangan seperti itu tuh sampah ada di mana-mana. Oke, di sini kita bisa melihat nih banyak orang lain yang sedang liburan bersama keluarganya ya teman-teman. Ada yang ya bermain air, ada yang snorkeling, ada yang mungkin hanya duduk aja menjaga tas gitu ya. Oke, di sini adalah bagian belakang dari pantai pasir putih, yaitu ke cagar alam. Jadi kalau teman-teman jalan nih dari sini itu tembus ke cagar alam, cuman memang cukup jauh ya. Nah teman-teman di sini ya teman-teman perlu tahu kalau di sini tuh banyak hewan, yaitu monyet. Jadi teman-teman hati-hati kalau bisa membawa makanan. Jadi jangan sampai si monyet-monyet ini itu mengambil makanan teman-teman gitu. Nah jangan sampai juga misalkan banyak kejadian yang pakai kacamata itu dibawa gitu sama monyet ini. Jadi hati-hati ya barang bawaannya, karena kita tidak bisa mengontrol hewan gitu ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu monyetnya, tapi sebenarnya monyet itu baik-baik sih, tidak agresif ya. Kalau mungkin lapar mereka agresif. Nah selain itu di sini juga ada destinasi lainnya ya. Jadi ada gua Jepang, situs batu, gua Panggung, gua Parat. Nah dari sini itu bisa ke gua-gua itu, teman-teman bisa menyewa tour guide-nya. Tour guide-nya itu sekitar 35.000 ya per orang, tapi minimal harus 5 orang gitu. Jadi kalau teman-teman sama bestie nih, nah bisa ke sana. Oke teman-teman, nah perahunya udah sampai. Jadi si perahu ini teman-teman bisa telepon si emangnya ya. Nah jangan lupa nama perahunya, jadi jangan salah naik
perahu. Jadi tidak boleh misalkan teman-teman naiknya pakai Pajar Bahari, pulangnya naik apa gitu, itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus naik perahu yang sesuai dengan yang tadi awal teman-teman naik gitu. Oke teman-teman, cukup sudah perjalanan saya di Pantai Pasir Putih. Jadi untuk mainnya itu sebenarnya bebas ya teman-teman, karena perahunya kita bisa telepon si pengemudi perahunya gitu. Namun ya bisa lama atau juga bisa sebentar, itu terserah teman-teman gitu. Oke, itu aja informasi untuk liburan kali ini. Semoga memberikan inspirasi bagi teman-teman yang sedang mencari tempat wisata untuk liburan lebaran ini. Terima kasih udah menonton video saya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe video ini supaya teman-teman lainnya juga bisa mengetahui. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.